Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masuk pada pertemuan keempat dari perjalanan mata kuliah kita Manajemen Dana Bank. Hari ini kita akan berbicara mengenai organisasi dan struktur bank. Oke, dengan pokok bahasan yang pertama adalah kita akan mencoba untuk membahas mengenai struktur dan organisasi manajemen bank. Yang kedua, kita akan berbicara mengenai fungsi, usaha, dan dasar hukum bank umum dan bank syariah. Kemudian kita akan berbicara konsep manajemen dari bank umum dan bank syariah. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya teman-teman. Kalau kita berbicara manajemen bank itu, kegiatan utamanya untuk melayani nasabah. Nah, pertanyaan kemudian, dalam hal apa kita akan melayani nasabah? Kita melayani nasabah itu untuk penyimpanan dana atau biasa kita sebut funding. Kemudian kita bicara pelayanan dalam hal penyaluran dana atau lending atau kredit. Kemudian juga kita melayani nasabah dengan jasa-jasa layanan selain funding dan lending. Kemudian kalau kita berbicara bisnis bank itu adalah bisnis yang berkaitan dengan uang ya teman-teman. Kalau kita bicara bisnis bank, bisnis yang berkaitan dengan uang. Ketika kita berbicara dengan uang, hal yang paling utama adalah kepercayaan. Jadi karena kita murni berbisnis kepercayaan, maka harus dikelola dengan baik dan profesional. Sekali lagi, karena bisnis bank itu berkaitan dengan uang, maka bisnis itu harus didasarkan pada kepercayaan yang baik, sehingga dalam pengelolaannya juga harus baik dan profesional. Kita bicara struktur organisasi bank. Sebelum jauh kita melangkah, saya hanya ingin merefresh sedikit apa itu sebenarnya organisasi. Pada intinya itu, kalau organisasi itu adalah alat atau wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sekali lagi, alat atau wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini akan dikatakan efektif apabila dilakukan dengan pengorganisasian yang baik. Jadi kita organize dengan baik sehingga kegiatan untuk mencapai tujuan itu bisa lebih efektif dan terlebih lagi efisien. Nah, apa itu pengorganisasian teman-teman? Merupakan suatu proses untuk menentukan, mengelompokkan, dan mengatur bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang dalam setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan aktivitas tersebut. Itu merupakan pendapat dari Melayu Hasibuan di tahun 96. Jadi kalau kita ingin tujuan, contoh misalkan kita ingin mencapai pendapatan atau laba perusahaan dengan baik, berarti kita harus mengatur strategi bagaimana caranya supaya laba perusahaan itu bisa kita dapatkan sesuai dengan tujuan kita. Oke, tentu saja kita harus mengatur strategi dari awal. Kita mau kemana, bisnis apa yang harus kita jalankan, berapa pengaturan suku bunganya, bagaimana caranya untuk menyalurkan kredit, bagaimana caranya untuk menekan biaya operasional, apa-apa yang harus kita jalankan agar ketika dijalankan tujuan ini, diharapkan laba perusahaan bisa maksimal kita raih. Nah, itu salah satu contoh kecil dari pengorganisasian di perbankan, hanya untuk satu kasus. Beda lagi kalau kasus yang lain, tapi pada intinya sama. Kita harus mampu memanage, mengorganize.
Jadi ketika kita ingin mencapai tujuan organisasi yang baik, maka kita harus atur, kita harus set up dari awal. Kita harus buatkan jalannya sehingga kita ada patokan dengan harapan tujuan organisasi itu bisa kita capai dengan efektif ya dan efisien, teman-teman. Pertama, ciri-ciri organisasi yang baik. Yang pertama adalah organisasi lini dan staf merupakan organisasi yang paling luas karena sumber perintah dan tanggung jawab jelas serta garis perintah dan tanggung jawabnya melalui jalur vertikal terpendek. Nah, pengambilan keputusan dilakukan oleh manajer lini dengan memperhatikan saran dari staf bawahannya. Yang kedua, di departemen hendaknya didasarkan atas proses produksi agar hubungan pekerjaan vertikal dan horizontal serasi dan terintegrasi. Kontrol internal atau check and recheck antar bagian berlangsung baik. Tujuannya agar tidak ada bagian atau bidang yang mubazir dan tidak sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, struktur organisasi hendaknya berbentuk segitiga vertikal atau vertikal itu dari atas ke bawah ya, supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, jabatan atau posisi karyawan jelas, harus disosialisasikan dengan baik dan jelas kepada seluruh karyawan. Job desk setiap karyawan harus ditetapkan, ini harus jelas untuk menghindari terjadi tumpah tindih pekerjaan. Adanya pelimpahan wewenang kepada para karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditingkatkan karena birokratisme berkurang. Yang keenam, penempatan karyawan harus didasarkan pada prinsip the right man in the right place sehingga ada efektifan dari organisasi. Rentang kendali untuk setiap bagian harus berdasarkan kemampuan pimpinan dan volume pekerjaan yang akan dikerjakan. Biasanya 3-9 orang dan tidak over karyawan. Nah, organisasi bank itu harus dibagi atas front office. Nah, front office itu orang yang di paling depan, customer service, teller, dan back office itu bagian pembukuan, bagian clearing, personal dan umum, kemudian bagian marketing, AOFO dan administrasi. Ini adalah 3 organisasi yang umum dilaksanakan untuk organisasi di pihak bank. Itu front office, teller, dan back office ya teman-teman ya. Nah, ini saya coba gambarkan. Ada pimpinan turun kepada manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini bertanggung jawab untuk lending atau funding dan administrasi, ini bagian marketing. Kemudian bagian operasional itu bertanggung jawab kepada teller, customer service, SDM, umum pembukuan. Nah, bagian umum ini untuk office boy, security, dan driver. Nah, ini contoh organisasi sederhana dari bank, terdiri atas dua bagian yang paling besar. Manajemen. Jadi rentang kendali itu dari sini ke sini jangan terlalu jauh, supaya tanggung jawab monitoring dari pihak manajer operasional ke driver ini tidak terlalu jauh. Ini juga seperti itu kira-kira. Jadi dari pimpinan bank dia tidak harus bertanggung jawab langsung ke driver dia bertanggung jawab ke bagian umum bertanggung jawab kepada manajer operasional bertanggung jawab kepada pimpinan. Itu yang dimaksud rentang kendali. Oke, ini kira-kira struktur organisasi bank yang standar. Sekarang kita berbicara evaluasi. Cara yang pertama adalah kita harus restrukturisasi atau perubahan struktur organisasi baik vertikal dan memperbanyak tingkatan. Yang tadi kalau ada tingkatan ya, maupun horizontal, memperbanyak jumlah departemen. Oke, atau stafnya. Kemudian reorganisasi atau penyusunan kembali organisasi bank melalui ADART, struktur organisasinya dan lain agar lebih efektif. Kemudian kita berbicara bank konvensional dan bank syariah. Ini saya langsung bagi dalam bentuk tabel. Berdasarkan pengertian itu, kalau bank konvensional itu dia berdasarkan prinsip-prinsip umum, sedangkan bank syariah itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kalau dari pembagian keuntungan, bank konvensional itu adalah bunga atau profit sharing. Kalau di bank syariah kita berbicara mengenai revenue sharing atau bagi hasil. Nanti ini kawan-kawan sudah belajar di mungkin kalau akuntansi ya, kalau akuntansi mungkin ada namanya dapat materi akuntansi syariah. Kemudian kalau kita berbicara fungsi sama, funding menghimpun dana, kemudian 2 lending menyalurkan dana dan jasa keuangan. Kalau di bank syariah itu pertama dia sebagai manajer investasi ya, manajer investasi dari pemilik dana yang diinvestasikan. Itu bagi hasil dengan sistem mudharabah, itu bagi hasil. Kemudian sebagai investor dia investasi sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan,
mudharabah, murabaha, ijarah, musyarakah, dan lain-lain. Kemudian jasa keuangan sama seperti konvensional. Nah, ini yang membedakan teman-teman, perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah itu adalah ada jasa sosial. Di bank syariah itu wajib hukumnya untuk mendirikan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, yaitu bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk al-qardul hasan atau zakat. Kemudian landasan hukumnya itu kalau konvensional itu Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 10. Nah, kalau syariah itu Al-Quran, Al-Hadis, kemudian hukum positifnya itu Undang-Undang Nomor 7 sama, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Usaha-usaha sama, tadi juga funding, lending, jasa keuangan. Kalau syariah itu manajer investasi, investor. Jadi kalau manajer investasi itu dia berdiri di sisi bank untuk menghimpun. Kalau investor itu untuk menyalurkan dan jasa keuangan. Kemudian untuk perlakuan terhadap dana masyarakat, itu dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo. Kalau di syariah, produk dana masyarakat merupakan titipan atau investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar atau diusahakan terlebih dahulu. Kalau di bank konvensional, diputar atau tidak diputar tetap harus dibagi, tapi di bank syariah akan mendapatkan hasil ketika diputar atau diusahakan atau digunakan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita berbicara sektor penyaluran dana. Untuk bank konvensional itu kita pokoknya tidak memperhatikan halal haram, yang penting jalan, sedangkan di syariah itu harus yang halal. Untuk organisasi tidak ada DPS, itu DPS adalah Dewan Pengawas Syariah. Kalau di syariah itu wajib, karena Dewan Pengawas Syariah ini adalah suatu badan atau lembaga untuk mengawasi pekerjaan dari bank syariah. Kemudian untuk perlakuan akuntansi, dia menggunakan accrual basis. Accrual basis itu adalah pencatatan yang akan diterima. Kalau untuk bank syariah menggunakan accrual dan cash basis. Cash basis itu yang fix diterima, accrual basis juga bisa. Nah, bagaimana dengan hubungan nasabah, teman-teman? Kalau untuk hubungan nasabah itu murni debitur dan kreditur, sedangkan kalau untuk di bank syariah adalah mitra usaha. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini. Jadi kawan-kawan kiranya bisa mengulang-ulang pertanyaannya, mengulang materi. Jika dirasa ada yang kurang, silakan bertanya lagi atau membuka lagi materi-materi atau membuka buku referensi agar materi kita bisa difahami dengan baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.